الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio, Bu. Papa, masih semangat? Alhamdulillah. Di segmen ini kita akan kembali membahas tafsir dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Insya Allah beliau akan memaparkan kajian Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisah Pesantren Cendekia Amanah. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Baru saja santri Saudara Haidar membacakan surat At-Taubah ayat 36 menceritakan tentang bulan dan tahun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Saya pegang tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Wadih Muhammad Al-Jaziri. Ketika menyebutkan inna iddatash syuhuri, bahwa hitungan bulan itu menurut Allah ada 12. Jadi tidak ada umur orang ke-13, umur bulan ke-14. Ya paling banyak 12 bulan. Yang ada tuh gaji ke-13. Yang punya gajian. Dan bonus lagi ada gaji ke-14. Yang punya gaji. Gitu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, ada 12. Ya. Pertama, ini Allah menentukan tentang putaran waktu. Kalau kita pakai hijriyah, dihitung dari hijrah Rasulullah ke Mekah dan dari Mekah ke Madinah. Itu menggunakan sinodik bulan, planet bulan yang mengitari. Apakah hanya dihitung dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? Tidak. Tapi juga dari sebelum Nabi ada itu sudah ada namanya tahun, ya, berdasarkan bulan disebut dengan Qamariyah. Kalau yang miladiah dihitung dari kelahirannya Nabi Isa, kita sebut dengan Masehi, itu berdasarkan putarannya matahari. Ya. Maka disebut dengan Syamsiyah. Ini bukan Ibu Syamsiyah ini ya. Ibu Syamsiyah itu berdasarkan matahari.
Nah, maka ketika menggunakan matahari setahun itu ada 365 seperempat hari. Kenapa seperempat? Karena pergantiannya tahun itu di tengah malam jam 00. Tapi kalau Qomariyah berdasarkan bulan itu 355 hari. Bergantinya itu pada saat maghrib. Nah, Hijriyah dihitung dari hijrah Nabi, sebelumnya enggak ada nama tahun. Maka Nabi lahir pada tahun gajah. Berdasarkan peristiwa-peristiwa besar kemudian dinamakan tahun. Saat pada Khalifah Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah, Nabi ngirim Sayyidina Umar ngirim surat itu enggak ada tahunnya. Ada bulannya, ada tanggalnya, tapi tahun kapan? Jadi ketika ditumpuk-tumpuk tuh enggak ketahuan tahun berapa secara administrasi. Kemudian kirim surat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, diusulkan gimana caranya bikin penanggalan berdasarkan tahun. Oh, dihitung dari lahirnya Nabi saja, maulidnya Nabi. Wah, kurang heroik, kurang ada nilai kepahlawannya. Ada usul lagi, mulai kapan? Mulai bi'tsah, terutusnya Nabi ketika menerima wahyu. Wah, kurang bagus. Usul Sayyidina Ali, coba mulai dari hijrah Nabi. Kan Nabi hijrah itu antara hidup dan mati. Di Gua Sur 3 hari, digigit kalajengking Sayyidina Abu Bakar, antara hidup dan mati. Tapi nyampe di Madinah diterima oleh kaum Ansor. Maka dinamai tahun Hijriyah berdasarkan bulan. Kenapa berdasarkan bulan? Karena bulan lebih pas dengan waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah kita, haji dan puasa. Karena kalau pakai bulan itu berputarnya 13 derajat setiap hari. Sekitar 26,5 ya garis piringannya bulan. Tapi kalau berdasarkan matahari itu bergesernya hanya 15 derajat, 0,15 derajat, 25, 0,54 atau sekitar setengah garis tengahnya piringannya itu. Jadi lebih tepat menggunakan bulan, maka disebut bulan, putarannya bulan maka disebut dengan tahun Hijriyah. Ini inna iddata syuhuri indallahi asyara syahron fi kitabillah fima katabahu wa qaddarahu fil azal. Allah sudah tentukan mulai zaman azal, enggak berubah. Ya, muter dari Muharram, ya, dari Muharram nanti ada apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab. Itu ketentuan dari Allah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mutar itu Muharram lagi. Itu mutar itu adalah disebutkan fi kitabillah, di kitab Allah. Fima kataba, Allah telah tulis, wa qaddarahu, dan Allah telah tentukan, enggak akan berubah. Ada tambahan bulan satu lagi, enggak mungkin, ya. Disebutkan lagi minha arba'atun hurum. Di dalam 1 tahun itu dalam tanggalan Hijriyah berdasarkan putarannya bulan ada 4 namanya bulan haram. Kok haram Pak? Kok enggak bulan halal? Nah, ya kan? Kenapa? Dulu orang-orang Arab itu senang berantem, senang perang. Suku Aus dan Khazraj itu selalu perang, tapi di zaman Nabi bisa damai. Tapi bilang coba dihormati, jangan perang, dikitin berbuat maksiat di bulan haram. Kapan? Arba'atun hurum. 3 berturut-turut, yang 1 tidak berturut-turut. Artinya sendiri, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan Rajab. Itu berdasarkan bulan yang paling baik. Kok bukan bulan Ramadan, Pak? Nah, kenapa bukan bulan Ramadan di sini? Mufraduha haram, kasubin mufradah sihab. Wa sumiyat bidzalika li anna Allah harrama fihal qital ala lisan Ibrahim wa Ismail. Karena pada bulan itu Allah larang perang. Kamu perang ada waktunya. Nah, kalau waktunya bulan haram, diam. Kenapa? Karena dilipat gandakan oleh Allah dosa-dosanya itu. Termasuk buzzer. Nah, ya gitu. Tukang bully, diam dulu nih bulan haram, dosanya berlipat ganda. Banyakin kebaikan. Makanya kita bulan haji itu ya di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya di bulan Syawal kita sudah mulai masuk umrohnya, tapi hajinya di bulan Dzulhijjah. Di akhir tahun masuk ke bulan Muharram. Makanya kita ini Bapak Ibu sekalian banyakin bersedekah. Termasuk ada puasa Asyura.
Kalau kita tidak hanya Asyura tapi ada Tasu'anya menjadi ciri Islam. Kalau ternyata Tasu'a tidak bisa puasa, maka kita puasa di ke-11-nya. Biar apa? Tidak sendirian Asyura. Bisa didampingin di awal Tasu'a lebih utama. Kalau Tasu'a tidak bisa puasa, maka puasanya di ke-11-nya. Hadi Asyarnya. Ke-11, tanggal ke-11-nya. Dari Asyura. Jadi enggak tunggal. Kalau tunggal dulu hanya puasanya orang Yahudi. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Dia berlebaran di Asyura. Kita juga ada peristiwa-peristiwa besar di bulan Asyura itu. Makanya menghormati itu kita puasa. Tapi tidak hanya Asyura saja. Tapi ditambah di awal Tasu'a atau di akhirnya adalah berupa Hadi Asyar yang ke-11. Bulan haram, karena apa? Yang halal diharamkan. Kayak di Mekah itu kalau orang lagi haji, kenapa dia makan tanah haram? Karena yang halal pun diharamkan. Contohnya apa? Suami istri kalau lagi pakaian ihram, haram kumpul. Kecuali selesai haji baru tahallul. Tahallul kubro. Nah, yang paling utama kalau yang haji itu dibotakin. Habisin, tapi kalau mau yang minimalis bisa saja digunting rambutnya 3, 4, 5, 6, 7. Tapi bagusnya digundulin, dibotakin. Kenapa? Ya Allah menginginkan kita berubah dari rambut lama ke rambut baru, yang tumbuh adalah yang baru. Tapi kalau kelakarnya biar kalau mandi junub gak ketahuan. Udah tahallul kubro. Ini yang ketahuan, ini yang punya suami. Yang gak punya suami gak paham begini Ustadz. Nah, Allah tentukan minha arba'atun hurum, ada 4 ya. Yang Allah tentukan 4 bulan ini adalah bulan yang baik. Oleh karena itu Allah tentukan di bulan Muharram menjadi bulan Hijriyah. Allah tentukan menjadikan oleh kita, tentu ada seizin Allah. Enggak mungkin ada pikiran seperti Sayyidina Ali. Langsung menjadi ketetapan kita menjadi tahun Hijriyah. Kita rayakan, bukan apa? Karena kita ini mensyukuri nikmat panjang umur. Oh nyampe pada tahun 1444, besok 1445, belum tentu nyampe. Kita enggak tahu umurnya dari Allah. Makanya kita mensyukuri, makanya kalau tahun baru Islam itu enggak jingkrak-jingkrak. Zikir ke masjid, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Karena masuk bulan haram dilipat gandakan kebaikan oleh Allah. Puasa Asyura, yaghfirus sana al-madiyah. Yaghfiru dzunuba as-sana al-madiyah, mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil tentunya. Kalau enggak ada dosa-dosa kecilnya Allah jadikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Maka kita puasa di Asyura itu karena puasa sehari ditambahkan dengan Tasu'anya dilengkapinya ya, menjadi sunnah hamiyah. Ini puasa dulu yang Rasulullah inginkan. Ketika pergi ke Madinah dia tanya, kenapa orang pada puasa? Oh karena orang mensyukuri orang Yahudi. Oh kalau gitu saya juga utama puasa itu. Tapi kalau saya hidup tahun depan saya akan puasa dengan Tasu'anya tanggal 9. Tapi tidak sampai tahun depan Rasulullah udah wafat. Karena semua ibadah kebaikan yang diperintahkan Allah lakukan. Ini yang termasuk Rasulullah baru niat tidak sampai umurnya. Nah kita lakonin karena Rasulullah sudah hamiyah. Ada keinginan untuk melakukan tetapi tidak sampai dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketentuan agama al-mustaqim yang lurus. Makanya kita Bapak Ibu sekalian ngelihatnya kalau pas Ramadan bulan kelihatan apa enggak? Hilal ada apa enggak? Taunya hilalnya tidur. Iya, Bang Hilal. Tidur Bang Hilal. Tidur Bang Hilal. Nah, ngintip bulan ya, kita ngelihat kok ngintip bulan Pak? Bulan biasanya kelihatan nongol itu ketika matahari turun, di situ kelihatan bulan yang menggunakan wujudul hilal. Bulan itu ada meskipun enggak terlihat, dia berlebaran atau dia berpuasa. Dia pindah pada hari berikutnya karena maghrib itu perpindahannya waktu, tanggal kalau dalam Hijriyah. Yang Komariah yang berdasarkan bulan. Nah ada yang menggunakan imkanur ru'yah. Mungkin kelihatan gak ada tapi gak kelihatan. Ini kayak angin ini ada tapi gak kelihatan kan. Ya ini setan ada tapi gak kelihatan. Nah kita yang menggunakan imkanur ru'yah itu memastikan kalau di atas 3 derajat.
baru bisa keputusan Mabim. Dulu 2 derajat kelihatan, sekarang naik. Maka potensi perbedaan kita makin banyak, ya, makin meluas potensi perbedaan. Kita doakan ke depan kita nggak lebaran misah-misah. Saya capek dengerin pertanyaan, Ustaz, ini pasar Arafahnya kapan? Saya nggak pusing begitu, saya lagi di Mekah sebelah gitu. Ya saya ngikutin di Mekah. Tapi yang di Indonesia bagaimana Pak? Yang ngikutin Indonesia lah. Siapa? Ya pemerintah. Nanti biar tanggung jawab di hadapan Allah pemerintah. Kok nggak sama dengan puasa Arafah yang di Mekah? Kan tidak harus sama dengan sholat duhur di sini. Apakah sama waktunya dengan di Mekah? Ya tidak harus sama karena berdasarkan alamnya masing-masing. Itu ada pada ilmu falak. Namanya ilmu astronomi. Kalau nggak ngerti, ibu bapak ngikutin yang ngerti. Nanti di hadapan Allah yang tanggung jawab orang yang ngerti. Ya, kalau kita ngikutin sendiri di depan Allah tanggung jawab sendiri, dikemplang-kemplung nggak ngerti kok. Karpe dewe katanya orang gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti ngikutin yang ngerti, yang tanggung jawab di hadapan Allah adalah orang yang ngerti. Makanya ada kita ini ngintip bulan nggak berhasil sementara orang sudah pergi ke bulan semua. Ya, kita ini ngintip bulan belum berhasil, ngintipnya belum kompak, ngintip bulan aja belum kompak. Apalagi kita mau datang ke bulan. Ini menjadi pikiran pada kita ini ya, menjadi semacam PR, pekerjaan rumah tangga kita. Umat Islam kitab sucinya Masya Allah, ya kan, mengantarkan pada kemajuan, hadis nabinya bagaimana mengantarkan peradaban. Nah orang udah nyampe ke bulan kita masih debat soal ngintip bulan. Nah ini menjadi PR renungan bagi kita. Kita berdoa mudah-mudahan nanti kita bisa kompak ya. Ya mau bagaimanapun kalau kompak enak lah datang ke rumah teman pas lagi puasa Arafah. Ya padahal kita udah lebaran kan gitu. Kan gak enak datang sama saudara udah ada tupatnya. Lah kita masih puasa dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ayat ini menggambarkan bagaimana kita melewati waktu. Pandai-pandainya melewati waktu. Allah memberikan 4 waktu terakhir ingin sampai kepada Bapak Ibu sekalian dalam sumpahnya. Pertama wal fajri demi waktu fajar. Jadi orang yang baru bangun kayak orang baru dilahirkan. Siapa yang lebih dulu bangun lebih dulu dia merencanakan kehidupan. Biasanya orang yang bangun waktu fajar mukanya cerah dan luas dadanya. Beda sama orang yang bangunnya terlambat mukanya bengep-bengep. Ya baperan biasanya. Ya mudah berantem suami istri. Kemudian Allah bersumpah wadduha demi waktu duha. Waktunya kita bekerja. Ya, kalau waktunya kita bekerja jangan di masjid, kerja keluar karena kerja juga ibadah. Kemudian Allah tidak bersumpah dengan wadzuhur tapi bersumpah wal asri demi waktu asar. Di usia senjanya innal insana lafi khusrin. Pada usia 55 tahun ke atas banyak orang yang udah nyesel. Kenapa dulu nggak belajar? Kenapa dulu juga kita tidak ya ngaji dan seterusnya. Terakhir Allah menyebut walaili idza yaghsha. Waktu malam, waktunya tidur, waktunya mati. Baru kita menikmati. Kalau kita baik akan masuk pada lil yusro. Tapi kalau tidak baik lil usri kepada keburukan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, begitu luas, begitu luar biasa pemaparan dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan ini bisa membawa makna dalam hidup kita. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai esok hari. Insya Allah setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustazah Iva Ismail Azhari dengan surah An-Nur ayat 26. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.